bahwa dukungan terhadap Haris Azhar dan Fathia sebenarnya bukan kepada mereka berdua, tetapi lebih kepada bagaimana kebebasan berekspresi, melakukan penelitian, kebebasan bersuara, berpendapat dan sebagainya itu jangan dizolimi kan gitu. Nah, selama 8 bulan ini muncul semacam ketakutan kita, khawatiran kita, karena bagaimana seorang yang menyiarkan sebuah hasil penelitian kemudian bisa disidang 8 bulan itu berat, ya. Baru disidang dijadikan tersangka itu aja udah repot tuh. Oke, sebentar Bang Adi, saya mau membaca dulu tulisan di kalender saya nih. Apa itu? Nih, takutlah kalian untuk berbuat zalim, karena kezaliman itu mendatangkan kegelapan pada hari akhir, pada hari kiamat. Surat apa itu? Ini hadis riwayat HR Muslim. Ya, jadi kezaliman itu akan membuat kegelapan. Begitu kata kabar, hadis itu kan kabar ya dari ulama. Ya. Dan kita kemarin kan dengar tuh bahwa sekarang kita sedang memasuki kegelapan demokrasi, kata Megawati kan begitu. Salah satu ciri tidak demokrasi, anti demokrasi itu adalah hilangnya kebebasan berpendapat, berekspresi, bersuara, orang merasa takut dan sebagainya. Kemarin ada kabar yang cukup belum sampai mengembirakan, tapi ada tes untuk mengukur apakah kegelapan demokrasi ini berlanjut ataukah masih ada sinyal untuk terang kembali. Masih ada celah dengan apa itu yang mau Anda sampaikan itu trending topik atau trending topik mengenai mungkin Anda pernah dengar yang sebutan dari Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mengenai Lord Luhut. Ya, mereka itu kan aktivis yang akhirnya mereka divonis bebas setelah 8 bulan bersidang. Dan ini kan merupakan angin segar dalam penegakan hukum di saat kuat persepsi masyarakat tentang hukum yang berpihak pada pengusaha. Highlightnya itu ya. Highlightnya itu. Terus apa lagi? Ada kasus pencemaran karena itu kan Menko Marves Luhut Panjaitan kan bahwa itu adalah menuntut itu karena kasus pencemaran nama baik. Ya, kemarin sempat saya lihat bahwa dukungan terhadap Haris Azhar dan Fathia sebenarnya bukan kepada mereka berdua, tetapi lebih kepada bagaimana kebebasan berekspresi, melakukan penelitian, kebebasan bersuara, berpendapat dan sebagainya itu jangan dizolimi kan gitu. Nah, selama 8 bulan ini muncul semacam ketakutan kita, khawatiran kita, karena bagaimana seorang yang menyiarkan sebuah hasil penelitian kemudian bisa disidang 8 bulan itu berat, ya. Baru disidang dijadikan tersangka itu aja udah repot tuh. Berbulan-bulan itu. Susah nyari duit, susah segala macam dan sebagainya, belum lagi ancaman-ancaman psikologis dan sebagainya. Nah, itu oleh seorang yang sangat-sangat berkuasa, kan? Siapa? Menko Marves. Nah, kan? Dan ketika saya sesekali menyaksikan sidang mereka kan kelihatan tuh betapa galaknya itu namanya tokoh Luhut itu buat saya ini seorang jenderal, seorang perwira, saya sudah mengabdi kepada gitu-gitu. Sementara ini orang yang sangat berkuasa banget, bahkan kayaknya lebih berkuasa dari presiden kayaknya ya. Dengar-dengar sih banyak orang mengatakan begitu. Ya. Tapi dengan keputusan itu, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan menghormati keputusan hakim mengenai langkah hukum selanjutnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Iyalah, dia harus menghormati. Kalau enggak semakin semakin nggak mutu lah kasarnya kan begitu. Tapi karena itu awalnya kan dari konten YouTube mereka ya, untungnya kayak begini. Haris sama Fathia yang mengatakan ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Dan itu mengutip dari hasil sebuah riset. Kan gitu, itu dikemukakan di channel kayak begini.
dan itu kemudian dikenakan pasal pencemaran nama baik ya, dengan sekian banyak tuduhan. Nah, persoalannya adalah ya gimana, ini kan yang menuntut orang istana, orang berkuasa, dan kalau kita ikuti sidang-sidang semua kita prihatin, termasuk beberapa orang film saya lihat itu memberikan dukungan, tadi saya bilang dukungan untuk kepada kebebasan itu, dan saya kira, nah persoalannya kan apakah tadi Anda bilang kan ini angin segar. Ya. Menurut saya sih ya angin segar, tapi hanya sekedar angin, karena angin kan lewat bisa juga di belakangnya mendung lagi. Ya bisa gelap lagi. Namanya angin lewat kan, waktu lewat segar, waktu udah lewat panas lagi bisa aja. Apalagi tadi kan si jaksanya yang menuntut juga bilang mikir-mikir, jadi nggak ikhlas juga. Yang Luhut juga bilang serahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa untuk itu, jadi ada selain semacam gengsi karena kalah atau apa mungkin ya gugatan itu, tetapi adalah sinyal kekuasaan ingin membungkam terhadap suara-suara kritis itu masih terasa menurut saya, bukan karena ini hari sama Fatihah bebas lalu ya, tapi kalau kita tidak was-was. Tapi kalau semuanya bebas bablas kan juga bahaya juga. Iya, bebas ya bahaya apanya? Ya bablas. Jadi nggak ada lagi rambu-rambu hukum, dasar-dasar hukum ya yang ada. Makanya kan hukum itu kan diatur untuk keadilan. Oke. Hukum itu kan diatur untuk supaya adil. Iya. Nah, salah satu keadilan itu bisa dicapai kalau semua orang punya kesetaraan. Ya. Ya, ketika terjadi ketidaksetaraan, maka orang juga boleh setara untuk menyampaikan pendapat. Ketika pendapat itu dibungkam, maka itu menjadi tidak adil. Ya. Ketika itu dikenakan hukum yang arahnya justru tidak berkeadilan, nah itu kan Jadi tidak demokrasi dong. Ya, tidak demokrasi, dan sesungguhnya itu sebenarnya apa ya? Paradok dari filsafat hukum itu sendiri. Jadi hukum itu kan untuk keadilan. Kalau kemudian orang diperlakukan tidak adil, ya karena dengan atas nama hukum, maka sesungguhnya itu bukan jalan hukum yang ditempuh, adalah memanipulasi hukum, mengatasnamakan hukum untuk memberlakukan kezaliman. Ya, tapi kan udah bagus. Artinya ada proses hukum, ada sidang, ada pengadilan, ya kan. Kemudian ujungnya adalah pembebasan. Artinya kan hukumnya berjalan sesuai dengan. Yang kasus ini benar hukum berjalan, dan kita masih melihat secara harapan hukum diterapkan dengan baik di negeri ini. Mudah-mudahan untuk hal yang lain juga sama. Tetapi saya bilang tadi, tindakan memperkarakan sejak 8 bulan lalu itu yang kemudian berakibat secara psikologis maupun ekonomi itu sudah masalah. Sudah, menurut saya sudah kezaliman tersendiri gitu loh. Nah, itulah kenapa tadi saya bacakan, takutlah kalian untuk berbuat zalim, karena kezaliman itu mendatangkan kegelapan. Itu yang mau saya sampaikan.